Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu, NIM 1700008116. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai salah satu permasalahan yang ada di dunia pendidikan, yaitu permasalahan kekerasan dan penganiayaan berdasarkan perspektif pendidikan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan diwarnai dengan peristiwa yang memilukan sekaligus memalukan karena banyak dijumpai guru yang melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap siswanya. Adapun siswa yang melakukan kekerasan terhadap gurunya, baik itu menantang, melawan, ataupun memukul gurunya, serta ada pula siswa yang melakukan tindak perundungan serta kekerasan terhadap siswa lainnya. Pada tahun 2019 yang lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima 153 aduan kekerasan yang dilakukan oleh guru dan siswa. 43% dilakukan guru terhadap siswanya, 13% dilakukan oleh siswa terhadap gurunya, serta 44% lainnya dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Dari fenomena tersebut akan timbul beberapa pertanyaan, seperti mengapa tindak kekerasan, pelecehan, serta perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan, bagaimana makna pendidikan, pendidik, serta peserta didik dalam Islam, bagaimana yang seharusnya relasi dan interaksi terjadi antara peserta didik dan pendidik, dan langkah seperti apa yang harus saya lakukan agar terjadi pembelajaran yang efektif dan mengandung nilai-nilai Islam. Dalam video ini akan diulas beberapa pertanyaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan, pelecehan, serta perundungan di lembaga pendidikan yaitu kurangnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik, serta kurangnya rasa menghargai ataupun menghormati sesamanya, dan peserta didik mengalami peralihan dari masa anak-anak ke remaja. Makna pendidikan, peserta didik, dan pendidik dalam pandangan Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang tugas dan fungsi diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidik adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Relasi dan interaksi yang seharusnya dilakukan guru dan peserta didik adalah: yang pertama, baik pendidik maupun peserta didik harus memiliki interaksi sosial yang baik dalam pembelajaran kelas maupun di luar pembelajaran kelas. Yang kedua, baik pendidik maupun peserta didik sama-sama memiliki rasa saling menghargai agar tercipta suasana pembelajaran yang baik di dalam kelas. Baik pendidik maupun peserta didik mengetahui dampak yang diakibatkan adanya tindak kekerasan, pelecehan maupun perundungan yang berdampak negatif pada psikis maupun fisik. Yang keempat, adanya ruang keterbukaan di mana baik guru maupun siswa harus memiliki hubungan yang baik selama proses pembelajaran. Yang kelima, baik peserta didik maupun pendidik harus memiliki pendidikan budi pekerti yang harus melekat pada setiap pendidik maupun peserta didik. Langkah yang akan saya lakukan agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan mengandung nilai-nilai Islam yaitu: saya akan menjalin interaksi yang baik pada peserta didik saya. Interaksi ini sangat diperlukan selama proses pembelajaran agar tercipta suasana pembelajaran yang baik. Yang kedua, pendidikan moral. Saya akan memberikan pendidikan moral bagaimana cara bersikap yang baik terhadap orang yang lebih tua ataupun menghormati sesamanya. Selanjutnya, saya akan menanamkan budi pengerti baik untuk diri saya sendiri maupun kepada peserta didik saya. Selanjutnya, melakukan kebiasaan baik seperti tidak berkata-kata kasar kepada peserta didik, mampu mengontrol emosi ketika sedang marah, tidak melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikik, dan lain sebagainya.
Biasanya peserta didik mengalami masa peralihan dari anak-anak ke remaja sehingga diperlukan motivasi serta saran-saran dan keterbukaan kita. Ini sangat diperlukan pada masa-masa peserta didik. Mungkin informasi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya Dewi Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.